Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zid lana 'ilman wa hudan wa taufiqa. Segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan anugerah yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian sampai pada malam hari ini. Dan semoga dengan bersyukur kepada Allah, Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat berupa keimanan dan ketakwaan yang menjadi bekal terbaik bagi kita di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sejarah kehidupan beliau mengandung berbagai macam hikmah dan ilmu sekaligus pedoman hidup bagi kita orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan lagi tentang pelajaran dari Sulhul Hudaybiyah, pelajaran-pelajaran penting dari perdamaian atau perjanjian damai di Hudaybiyah yang ditandatangani oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan delegasi dari Quraisy yang diwakili oleh Suhail bin Amr. Ya. Kita sudah sebutkan pekan lalu tentang isi atau kandungan dari poin-poin yang disebutkan dalam Sulhul Hudaybiyah itu, yang berdampak bagi kaum muslimin dan juga bagi kaum Quraisy. Dan dampaknya itu ada yang dibaca di permukaan, dan ada juga dampak yang tidak terbaca. Nah, istilah lainnya, ada dampak tersurat dan ada dampak yang tersirat. Nah, dampak yang tersurat dan dampak yang tersirat, banyak orang keliru dalam menanggapinya. Dan lebih banyak orang membaca dampak tersuratnya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya membaca dampak tersuratnya, tapi juga beliau membaca dampak tersiratnya. Makanya beliau tanda tangan. Dan tanda tangannya pun tidak banyak, dalam tanda kutip, tidak banyak pertimbangan. Disebutkan oleh sebagian para ahli sejarah, para sahabat radhiyallahu taala anhum, melihat tanggapan Nabi terhadap isi perjanjian itu, ada sedikit keheranan yang timbul dalam hati mereka. Karena Nabi tanda tangannya seperti tidak berpikir panjang. Seperti, kata kita bilang seperti tidak berpikir panjang. Walaupun tentu beliau sudah pertimbangkan, tapi dalam pandangan sebagian para sahabat,
beliau tidak berpikir panjang ini tentang dampak tersuratnya itu. Dan sikap Nabi terhadap perjanjian itu oleh sebagian para sahabat dianggap agak sedikit berbeda dengan sikap-sikap sebelumnya. Ya. Nah, biasanya Nabi itu kalau ada hal-hal yang penting, beliau selalu meminta pendapat atau meminta sumbang saran dari para sahabat. Ya. Dan terkadang beliau menerima saran dari para sahabat walaupun beliau tidak menghendaki. Ya, seperti perang Uhud misalnya kan, para sahabat mengatakan kita akan keluar ya Rasulullah. Ya. Padahal Rasulullah SAW sudah punya pendapat, kita tunggu di sini saja. Ya. Tapi karena sebagian besar para sahabat yang terutama yang tidak ikut perang Badar itu ingin ya, juga mengambil bagian dalam jihad fi sabilillah, ya, maka melihat semangat itu Rasulullah mengikuti mereka. Ya. Walaupun Rasulullah punya pendapat yang berbeda. Ya. Sehingga ketika Rasulullah sudah pakai baju besinya, para sahabat minta maaf ya Rasulullah, kalau memang betul-betul Rasulullah tidak memandang tidak berpendapat sama dengan kami bisa mundur dari pendapat kami tadi, kami ikut Rasul saja. Tapi Rasulullah menjawab, tidak pantas sebagai seorang Rasul kalau sudah pakai baju besi begini baru mundur. Ya. Nah itu dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq. Dalam perang Khandaq malah membuat Khandaq itu usulnya Salman Al-Farisi disetujui oleh Nabi. Ya. Dan dalam banyak hal, ketika mereka bermusyawarah, sering Nabi mengesampingkan pendapat beliau pribadi dan mengambil pendapat para sahabat. Tapi ketika Sulhul Hudaybiyah ini, ya, beliau tidak sama sekali meminta saran daripada sahabat. Begitu selesai ditulis oleh Ali bin Abi Thalib, beliau langsung tanda tangan. Ya. Yang membuat tertundanya tanda tangan itu masalahnya Abu Jandal itu, yang tiba-tiba datang dengan tangan dan kaki terbelenggu, ya. Dan dia melapor kepada Nabi, saya ini sudah muslim tapi saya diazab oleh keluarga saya mau ikut gabung dengan barisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikut pulang ke Madinah. Ya. Tapi ayahnya Suhail bin Amr yang merupakan ketua delegasinya orang Quraisy Mekah mengatakan, ini wahai Muhammad, orang yang pertama yang harus menjadi aplikasi daripada perjanjian yang sudah kita sepakati. Sehingga Nabi mengatakan, kita belum tanda tangan, ini berarti belum sah ini perjanjian. Ya. Tapi Suhail masih berkeras, kalau kamu tidak mau pulangkan ini Abu Jandal, saya tidak jadi tanda tangan. Ya. Maka Nabi pun memulangkan Suhail dengan menghibur dia dengan mengatakan, isbir wahtasib, ya. Bersabarlah dan harapkanlah pahala dari Allah. Semoga insya Allah, kata beliau, ya, Allah akan memberikan kepada kamu dan orang-orang sepertimu di Mekah nanti akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sabar dulu. Kenapa? Karena kita sudah sepakat ini, ya, dengan orang-orang Quraisy. Dan tentu sebagai Nabi, ya, tidak mungkin mengkhianati kesepakatan. Ya. Dan kita sebagai umat tidak mungkin mengkhianati kesepakatan perdamaian yang sudah disepakati walaupun belum ditandatangani. Ya. Nah, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rangkaian-rangkaian peristiwa ini, dan salah satu peristiwa lagi kata para ulama yang membuat sebagian para sahabat itu agak, bahasa kita, marah, ya, melihat kelancangan Suhail bin Amr kepada Nabi, ya, dengan mengatakan, ketika Nabi mengatakan tulis Bismillahirrahmanirrahim, dia bilang jangan, kami tidak tahu itu Bismillahirrahmanirrahim, tulis saja Bismikallahumma. Itu para sahabat marah itu, ya. Mereka merasa dilecehkan, ini firman Tuhan kita yang dilecehkan ini, ya. Tapi mereka masih tahan, ya. Nah begitu disebut setelah Bismillah ditulis dengan Bismikallahumma, ya, maka Rasulullah mengatakan, tulis wahai Ali, hadza ma'ahadahu Rasulullah Muhammad Rasulullah, ya. Suhail bin Amr. Suhail mengatakan, kalau kami mengakui kamu Rasul,
tentu kami tidak akan memerangi kamu, tidak akan mengusir kamu, dan tidak perlu perjanjian ini ada. Perjanjian ini tidak ada karena kami tidak akui kamu sebagai rasul. Tulis saja Muhammad bin Abdullah. Ya. Para sahabat makin rasa-rasanya sudah mau terbang mereka ini. Ya. Lancang, ya, mereka melihat ini Suhail ini lancang sekali. Ya. Maka Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, tulis wahai Ali, min Muhammad bin Abdullah. Ya. Ali yang sebagai juru tulis itu saja sempat dongkol gitu. Ya. Beliau tidak mau tulis itu Muhammad bin Abdullah, itu beliau tetap mau tulis Muhammad Rasulullah. Ya. Tapi Rasulullah mengatakan hapus, kata Rasulullah itu hapus, ganti Muhammad bin Abdullah. Karena Ali tidak mau hapus, Rasulullah yang hapus sendiri. Ya. Nah, itu melihat kelancangan Suhail bin Amr itu para sahabat. Kalau ibarat kita sudah mendidih mereka punya darah. Ya. Pertama kalimat basmalah mereka tidak terima, ya, Rasulullah mereka tidak terima. Ya. Jadi mereka ingin diakui terus atau ingin diikui terus. Dan sementara Nabi ikut saja. Ya, maka ini yang membuat mereka sedikit agak heran. Ya, kenapa Nabi ikut-ikut saja Suhail bin Amr punya usul ini? Ya. Dan Nabi SAW tidak meminta pandangan para sahabat. Beliau langsung ikuti. Ya. Nah, inilah yang membuat sebagian para sahabat kemudian merasa. Mereka melihat secara tersurat ini kayaknya perjanjian ini banyak merugikan untuk kita ini. Ya. Apalagi ada hal yang justru membuat mereka agak sedikit kecewa. Ya, di sini disebutkan pertama, annahu kana qad akhbarahum anna sana'til baita fanatufu bihi fama lahu yarji'u wa lam yatuf bihi. Ya. Jadi hal yang pertama membuat para sahabat atau setelah sekian rangkaian peristiwa itu, mereka mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar kepada mereka bahwa kita akan mendatangi Baitullah dan kita akan tawaf mengelilingi Baitullah. Ya. Lalu kenapa Rasulullah SAW tidak jadi? Ya. Tidak jadi tawaf. Bahkan beliau malah kembali, ya, sesuai dengan usul Suhail bin Amr itu. Tidak jadi tawaf. Kenapa begitu? Ya. Para sahabat bertambah lagi, mereka punya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam diri mereka. Yang kedua, ya, annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'alal haqq wallahu wa'ada izhara dinihi fama lahu qabila dhaghta quraisy wa a'ta daniyata fi sulhi. Bahwa Rasulullah SAW adalah Rasul dan beliau berada di atas kebenaran dan Allah sudah menjanjikan untuk beliau kemenangan. Lalu kenapa beliau menerima tekanan dari Quraisy? Ya. Dianggap sebagai tekanan, pressure. Ya. Sepertinya Nabi kok mengalah saja gitu. Karena beliau kan Rasul, ya, yang sudah terbukti kerasulannya. Dalam banyak peristiwa sebelumnya Nabi tidak pernah kalah, pokoknya ada saja, ya, yang membuat Allah memberikan mereka bantuan. Lah ini kok beda, kata mereka, malah ikut Suhail bin Amr punya kata-kata. Jadi agak sedikit membingungkan itu, ya. Dan menyetujui semua isi-isi daripada perjanjian itu, yang menurut mereka secara tersurat, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, perjanjiannya itu dampaknya, kelihatannya tidak menguntungkan bagi kaum muslimin. Ya. Sehingga kanat hatani dhahiratani mathar ar-raibi wasyukuki wal wiswas wal dhunun. Ya, sehingga dua hal yang pokok ini membuat para sahabat itu
agak sedikit kecewa dan bersangka, ya, berprasangka-prasangka yang tidak. Ada apa ini sebenarnya? Ya. Ada apa sebenarnya? Wasarat masyairul muslimina li ajlihima jarihah bihaitsu ghalaba al-hammu wal huznu ala tafkiri fi awaqibi bunudis sulhi. Ya. Dan jadilah perasaan kaum muslimin sedikit terluka, ya. Karena mereka alham wal huzn, agak sedih dan juga sedikit gelisah memikirkan atau menghitung-hitung apa yang menjadi akibat dari perjanjian ini, yang secara tersurat tadi itu jelas agak sedikit merugikan itu. Dan tentu sebagai pihak yang diajak berdamai, ya, seperti yang kita sudah sebutkan, ya, sebagai pihak yang diajak berdamai, mereka merasa posisi kita ini menguntungkan sebenarnya ini, ya. Karena yang mengajak berdamai kan mereka, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pihak yang mengajak berdamai biasanya pihak yang sudah merasa akan kalah, ya. Jadi secara posisi kaum muslimin di atas kertas itu sudah di atas angin, dia punya posisi dalam posisi yang sangat menguntungkan, ya. Tapi kenapa seperti istilah bagaimana istilahnya, anti klimaks, ya, seperti anti klimaks ini, ya. Karena para sahabat itu sudah berharap sekali ini isi perjanjian akan membuat kita masuk ke Baitullah tanpa ada halangan apapun, ya. Karena Quraisy sudah posisinya lemah, ya. Tapi melihat isi perjanjian lah, kok anti klimaks, ya. Kok malah menurun katanya, ya, sehingga mereka mulai was-was, ya. Jangan-jangan gitu. Jadi sudah banyak perasaan jangan-jangan, ya. Wala'alla a'dhamuhum huznan kana Umar bin Al-Khattab, ya. Dan orang yang paling kelihatan gelisah dan sedih, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Umar bin Khattab kan dikenal pemberani, apalagi bersama 1.500 orang di belakang ini, ya. Di perang Badar saja cuma 300 orang kita menang katanya, ya. Perang Ahzab musuh 3 kali lipat banyaknya. Perang Uhud kita hampir terjebak, ternyata bisa mengatasi situasi dan kondisi. Ini kita 1.500 orang dalam posisi yang menguntungkan, orang Quraisy sudah minta berdamai, ya. Tapi kok kenapa anti klimaks, ya. Maka dia sangat sedih, dan kesedihannya itu membuat dia sedikit protes, ya. Sedikit protes. Pertama yang dia protes, Rasulullah langsung dia protes, ya. Artinya bukan protes ingin melawan Nabi, bukan, ya. Tapi mengajukan pendapat kenapa Nabi berbuat seperti itu. Beliau bertanya, apa katanya? Ya Rasulullah, alasna ala haqqin wahum ala batil. Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Rasulullah mengatakan bala, ya. Betul, kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan. Itu harus diyakini, ya. Tidak boleh ragu. Terus kata Nabi, alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum finnar. Bukankah korban dari kita akan masuk surga dan korban dari mereka masuk neraka? Rasulullah bilang betul, bala.
Nah, itu harus diyakini juga bahwa kalau kaum muslimin syahid, orang beriman syahid masuk surga. Orang musyrik mati di medan perang masuk neraka, mati dalam kesyirikan. Ya. Kemudian Umar mengatakan, "Fa fima nu'tid daniyata fi dinina wa narji' wa lamma yahkumullahu bainana wa bainahum." Kalau begitu, kenapa kita setuju dengan perjanjian dan kita masuk dalam tekanan mereka, sedangkan Allah Subhanahu wa taala belum memutuskan siapa yang menang, kita atau mereka? Ya. Artinya Umar semangat sekali. Ya. Andaikan kita bertempur. Ya. Nanti Allah yang tentukan kita yang kalah atau menang. Ya. Baru kita masuk dalam tekanan. Tapi kalau sekarang ini masih dalam posisi masih bagus, ini masih menguntungkan. Ya. Atau perhitungannya masih 50-50. Ya. Kenapa kita langsung masuk dalam tekanan? Itu beliau bertanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi menjelaskan. Ya. Nabi dengan penuh kasih sayang, ya, mengerti, ya, perasaannya Umar dan perasaannya para sahabat. Ya. Tapi tentu tidak semua orang yang bisa membaca strategi Nabi SAW. Ada orang yang bisa membaca, ada, tapi tidak semua. Yang tidak bisa membaca itulah yang kemudian mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, "Ya Ibnul Khattab, inni Rasulullah, walastu a'sihi, wa huwa nasiri, walan yudayyi'ani abadan." Ya. Wahai Ibnul Khattab, saya ini adalah Rasulullah, dan tentu saya tidak akan mengingkari Allah. Saya tidak akan melawan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan Allah akan menjadi penolongku dan Dia tidak akan mencampakkan aku. Ya. Ya, Rasulullah bilang sama Umar, kalau kamu ragu, kamu harus tahu saya ini Rasul. Dan sebab saya sebagai Rasul tentu tidak akan pernah mengkhianati Allah. Jadi kalau kita berjanji sekarang Sulhul Hudaybiyah ini bukan berarti saya mengkhianati Allah. Ya. Saya tidak mengkhianati Allah. Ya. Tapi Umar mengatakan, "Alasta awalaisa kunta tuhadditsuna anna sana'til baita fanatufu bihi?" Bukankah engkau wahai Rasulullah sudah mengatakan kepada kami bahwa kita akan datang dan mengunjungi Baitullah dan tawaf di Baitullah? Rasulullah mengatakan bala. Fa akhbartuka anna na'tiha al'am. Jadi terjadi dialog yang cukup intens antara Nabi dan Umar bin Khattab. Ya, betul. Saya sudah bilang kita akan datang untuk tawaf di Baitullah. Tapi apakah saya mengatakan tahun ini? Seperti yang kita sudah sebutkan di awal, bahwa Nabi SAW bermimpi bahwa beliau tawaf di Ka'bah, tawaf di Baitullah. Tapi beliau tidak mengatakan tahun ini. Makanya ketika Umar terus mendebat beliau mengatakan, betul, kita akan tawaf. Tapi kan saya tidak bilang tahun ini. Ya. Bisa jadi tahun depan. Dan itu sudah termaktub di dalam perjanjian. Tahun depan kita dikasih. Kita diizinkan oleh orang-orang Quraisy untuk tawaf tahun depan. Ya. Qala la. Qala fa innaka atihi wa mutawifun bihi. Umar mengatakan tidak. Rasulullah tidak bilang tahun ini. Ya, memang begitu. Kenyataannya saya tidak bilang tahun ini. Jadi kamu juga saksi bahwa kita tidak mengatakan tahun ini harus wajib umrah, tidak. Kita hanya berusaha mewujudkan apa yang kita inginkan.
Tapi kalau ternyata kita terhalang, tidak bisa ditahan, dan resikonya cukup besar, ya tentu kita akan tunda dulu tahun depan. Maka beliau mengatakan fa innaka atihi wa mutawifun bihi. Jadi yakin saja Umar, kamu pasti akan tawaf ke Baitullah dan pasti akan datang ke Baitullah. Ya, walaupun bukan tahun ini. Ya. Jadi dialog yang sangat intens dan cukup tegang. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala mewakili para sahabat yang lain. Ya. Tentu para sahabat yang lain punya perasaan yang sama dengan Umar, tapi mereka segan, ya. Tidak berani mengajukan pendapat, atau karena kondisi juga cukup genting ketika itu. Ya. Sebagian besar memilih untuk diam, tetapi sambil gelisah. Semantalaqa Umar mutaghayyidan fa'ata Abu Bakrin faqala lahu kama qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radda alaihi Abu Bakrin kama radda alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawa'an wa zada fastamsik bi gharzihi hatta tamut fa wallahi innahu la'ala al-haq. Ya. Kemudian setelah dialog dengan Nabi, Umar bin Khattab belum puas nih. Ya, dia pergi sama Abu Bakar. Dan dia bilang sama Abu Bakar apa yang dibilang sama Nabi. Alaysa huwa rasul, dan seterusnya. Ya. Dan Abu Bakar menjawab seperti jawabannya Nabi. Nah, ini Abu Bakar as-Siddiq. Dalam situasi-situasi seperti itu kelihatan perbedaan sikap Abu Bakar as-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Dua kutub yang berbeda tapi menjadi satu kesatuan. Ya. Jadi Umar bin Khattab punya posisi, Abu Bakar as-Siddiq punya posisi. Ya. Dan masing-masing punya andil dalam perkembangan Islam. Ya. Menunjukkan bahwa tidak semua orang pendapatnya sama. Pendapat berbeda itu suatu hal yang lumrah. Yang jelas, ketika berpendapat, maka harus punya alasan yang kuat, argumentasi yang kuat. Ya. Maka Umar bin Khattab berargumentasi, Abu Bakar As-Siddiq juga berargumentasi. Argumentasinya dia Rasul. Dia yang dapat wahyu, beliau yang dapat wahyu. Kita ini pengikut. Apa yang beliau kerjakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kita boleh berpendapat, tapi kalau Nabi yang sudah putuskan, ya kita ikut apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar menambahkan, menasihati Umar, beliau mengatakan, fastamsik bi gharzihi hatta tamut. Wallahi innahu la'alal haq. Wahai Umar, berpegang teguhlah kepada apa yang beliau ajarkan sampai kau mati. Ya, sesungguhnya demi Allah beliau di atas kebenaran. Makanya beliau diberikan gelar As-Siddiq. Selalu membenarkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang jadi putusan Nabi selalu dibenarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tidak pernah sekalipun membantah. Makanya disebut As-Siddiq. Dan itulah kelebihannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dan dia bisa menjadi penasehat yang ulung bagi para sahabat yang lain. Sampai Umar pun dia nasihati. Ya. Dia bilang, fastamsik bi gharzihi hatta tamut. Berpegang teguhlah dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kau mati. Karena dia sungguhnya berada di atas kebenaran. Ya. Maka turunlah ayat inna fatahna laka fatham mubina ila akhir surah. Sungguhnya fatahna laka,
kami bukakan, kami menangkan kamu, ya. Memberikan kamu kemenangan dengan kemenangan yang mubin, ya, kemenangan yang besar. Maka Rasulullah SAW ketika ayat ini turun, langsung mengutus orang untuk membacakannya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, awa fathun huwa? Qala na'am, fatabat nafsuhu wa raja'. Ya. Umar bin Khattab mendengarkan ayat ini lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini kemenangan? Ya. Apakah sulhul Hudaybiyah ini disebut kemenangan? Rasulullah bilang, iya. Allah yang bilang begitu. Ya. Maka Umar fatabat nafsunya, dia menjadi tenang. Faraja'a. Thumma nadim. Ya. Kemudian dia nadim. Nadim ini artinya menyesal. Ya. Bukan nadim nama orang. Nadima, menyesal. Menyesal dengan apa? Menyesal karena dia sudah mendebat Nabi itu. Ya. Menyesal karena dia mendebat Nabi. Ala ma farrata minhu nadman syadidan. Ya, dia menyesal dengan penyesalan yang sangat-sangat besar. Karena dia bagaimanapun sempat mengajukan keberatan kepada Nabi. Ya. Sepertinya kok tidak yakin dengan Nabi ini. Ya. Maka dia pun menyesal dengan penyesalan yang amat sangat besar. Maka Umar mengatakan, fa'amiltu lidzalika a'malan ma ziltu atasaddaq wa asum wa usalli wa u'tiq minalladzi sana'tu yawma idzin ma khafata kalamil ladzi takallamtu bihi hatta rajautu an yakuna khairan. Saya menyesal, dan penyesalan itu saya taubatkan, kata Umar bin Khattab. Saya taubatkan dengan apa? Dengan bersedekah, dengan puasa, dengan sholat, dengan memerdekakan budak. Pokoknya semua jenis amalan-amalan soleh saya niatkan untuk memperbaiki saya punya sikap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya sangat takut sekali. Makhafata kalamil ladzi takallamtu bihi. Karena saya takut ya, mendapatkan iqab, mendapatkan teguran dari Allah setelah saya berbicara sedikit keberatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya takut sekali. Ya. Nah, ini Umar bin Khattab. Dia keras. Tapi ketika dia sadar bahwa dia salah, dia sangat lembut. Ya. Makanya kalau dia membaca Al-Quran, kata para sahabat, atau disebutkan dalam biografi beliau, Umar bin Khattab kalau dia membaca Al-Quran sampai menangis dia, dan saking kerasnya dia menangis sampai kadang terkilir dia punya otot pinggang, ya, menangis sejadi-jadinya ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu karena sadar ya, banyak kelemahannya dia sebagai manusia ya, yang terkadang terbawa emosi ya, mendebat Rasulullah dan seterusnya ya, karena manusia dan dia bukan Rasul ya. Tentu ada salahnya, tapi dia bertaubat dari kesalahan tersebut dan menebus kesalahannya dengan berbuat amal soleh yang lebih banyak. Seperti yang disebutkan oleh para ulama, syarat taubat itu kan mengganti kesalahan dengan amal-amal soleh. Ya. Makanya Umar ketika dia bertaubat dari perbuatannya itu, dia berusaha mengamalkan amalan-amalan yang soleh yang bisa menebus kesalahannya. Dia bersedekah, dia puasa, dia sholat, dia memerdekakan budak. Pokoknya semua dia niatkan ya, untuk menebus kesalahannya. Apa kesalahannya? Itu tadi, berdebat dengan Rasulullah SAW, menyikapi hasil ya, atau menyikapi isi ya, dari poin-poin perjanjian Hudaybiyah itu ya. Dan dia tidak menyadari dampak tersirat dari perjanjian tersebut. Dia hanya baca di permukaannya, baca secara tekstual ya.
Kalau Nabi membaca teks dan konteksnya, tekstual dan kontekstualnya beliau bisa baca. Makanya beliau tanda tangan. Dan Abu Bakar termasuk orang yang membenarkan. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi benar. Yakin bahwa nanti akan ada kebaikan. Akan ada hikmah di balik itu. Nah, itulah Abu Bakar Siddiq. Nah, ini akhirnya Umar bin Khattab sadar akan kesalahannya dan bertaubat, mengganti kesalahannya dengan amal-amal soleh, dan tapi tetap dia merasa bersalah dan merasa lancang, merasa lancang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia juga mendengarkan nasihatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian mereka pun kembali, setelah bertahallul seperti yang sudah sebutkan di sebelumnya. Rasulullah SAW mengajak mereka tahallul, kemudian menyembelih hewan hadiu, kemudian kembali ke Madinah. Sesuai dengan hasil perjanjian itu. Sampai di Madinah, watma'anna biha, ketika mereka sudah tenang di Madinah, ada peristiwa lagi yang membuat suasana tegang kembali. Jadi begitulah kehidupan manusia. Kadang tenang, damai, ada peristiwa bikin tegang. Gitu. Nanti kalau sudah tegangnya bisa teratasi, damai lagi terus. Ada lagi peristiwa. Gitulah hidup. Kehidupan manusia memang seperti itu. Ketika Rasulullah sudah mulai merasa tenang, ternyata ada peristiwa yang menghebohkan. Infallat rajulun minal muslimin. Mimman kana yu'adzibu min Makkah wa huwa Abu Basir rajulun min Thaqif halifin li Quraisy. Infallat ini kabur. Kabur seorang muslim dari Makkah. Namanya Abu Basir. Kabur seperti Abu Jandal itu, alasannya karena diazab, disiksa di Makkah. Namanya orang Quraisy, tidak suka sama orang muslim, tidak suka sama orang beriman. Jadi kalau mereka tahu ada orang beriman, mereka siksa. Maka Abu Basir ini pun kabur dia. Dan dia termasuk Bani Thaqif. Bani Thaqif dalam perjanjian memihak kepada Quraisy, seperti Bani Amr. Tapi kalau Bani Khuza'ah memihak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bani Thaqif memihak kepada Quraisy. Dan salah satu anggota mereka, Abu Basir, masuk Islam. Karena itu Abu Basir disiksa. Disiksa oleh keluarganya, disiksa oleh seperti Abu Jandal, disiksa oleh bapaknya sendiri. Maka dia pun kabur. Kaburnya kemana? Dia kabur ke Madinah. Dia kabur ke Madinah. Farsalu fi talabihi rajulaini. Maka orang-orang Quraisy mengutus dua orang laki-laki untuk menangkap, istilahnya menangkap Abu Basir ini. Dan mereka pun pergi ke Madinah. Dan sampai di Madinah, dua orang ini mengingatkan kepada Nabi tentang isi perjanjian itu. Maka Abu Basir melihat, tidak mungkin Nabi akan membela saya di sini, karena Nabi tidak akan mengkhianati perjanjian. Pasti beliau akan mendeportasi saya dari Madinah ini, dan akan menyerahkan kepada dua orang ini. Ekstradisi, istilahnya sekarang di ekstradisi. Maka Rasulullah SAW betul menyerahkan Abu Basir setelah beliau ditangkap, bahasa kasarnya ditangkap, diserahkan kepada dua orang dari Quraisy itu, dan disuruh pulang-ulang ke Mekah.
disuruh pulang-ulang ke Mekah. Nabi bilang sama Abu Basir seperti yang beliau bilang sama Abu Jandal, isbir wahtasib, karena kita sudah menandatangani perjanjian, dan tidak mungkin sebagai orang beriman mengkhianati perjanjian. Maka kamu kembalilah Mekah sama dua orang ini. Nah, Abu Basir ini tidak terima juga, sama seperti Abu Jandal, dia tidak terima. Bedanya Abu Jandal itu yang suruh pulang dia bapaknya. Bagaimanapun kan bapak, namanya bapak. Nah, ini bukan bapak yang membawa dia ke Mekah. Ini bukan bapaknya Abu Basir. Maka dia pun berangkat karena diekstradisi oleh Rasulullah SAW. Dia pun berangkat bersama dua orang tersebut. Dan Abu Basir ini orang yang banyak akal. Sampai di Dzul Hulaifah, artinya sudah jauh dari Madinah. Karena kalau perjanjian itu kan kalau orang pergi ke Madinah, jadi kalau orang pergi ke Madinah wajib dikembalikan. Tapi kalau orang pergi ke daerah lain bukan Madinah, kan tidak ada kewajiban. Karena isinya kan siapa yang pergi ke Madinah dari Mekah. Jadi kalau pergi ke tempat lain tidak masuk dalam perjanjian. Maka Abu Basir karena dia banyak akalnya, dia bilang ini Dzul Hulaifah, bukan Madinah ini. Berarti sudah di luar perjanjian. Artinya perjanjian itu tidak berlaku di Dzul Hulaifah, nanti berlakunya di Madinah. Nah, dia pintar juga membaca. Karena sekarang kita sudah Dzul Hulaifah, berarti tidak berlaku itu perjanjian antara Nabi dan orang Quraisy. Maka apa yang dia bikin? Faqala Abu Basir li ahadi rajulain, wallahi inni la ara sayfaka hadha ya fulan jayyidan, fastallahu al-akhar. Faqala ajal, wallahi innahu la jayyid, laqad jarrabtu bihi thumma jarrabtu. Faqala Abu Basir arini anzur ilaihi, fa amkanahu minhu fadaraba bihi hatta barid. Ini orang banyak akal ini. Dia bilang, kayaknya NTP pedang ini gagak am. Bahasa kita kan begitu. La ara sayfaka hadza ya fulan jayyid. Demi Allah kamu, aku lihat ini pedangmu ini bagus sekali wahai fulan. Si fulan yang dipuji itu, yang orang Quraisy itu, wah dia merasa bangga ini orang. Memang gagah ini siapa pedang ini. Dia bilang bala ajal, betul gagah ini. Bangga juga dia ketika dipuji orang dari pedang itu. Dan dia jelaskan, wallahi innahu la jayyid, laqad jarrabtu thumma jarrabtu. Betul, ini pokoknya hebat ini pedang. Saya sudah pakai berkali-kali ini. Saya sudah pakai berkali-kali. Pokoknya sudah teruji. Kehebatannya teruji, dia bilang. Tajam, pokoknya istimewa lah pedang ini. Abu Basir bilang, coba kasih lihat dulu. Coba lihatkan sama saya. Dia cabutlah pedangnya itu, dia kasih. Coba kamu lihat ini, sambil berbangga nih. Kamu lihat ini pedang. Abu Basir kan tidak mau lihat dari pedang. Dia mau pakai. Begitu dia pegang, dia langsung seka. Fadarabahu hatta barid. Kenapa? Karena ini bukan Madinah, kata Abu Basir, bukan Madinah ini, Dzul Hulaifah ini. Dzul Hulaifah, tidak berlaku itu perjanjian di Dzul Hulaifah ini. Maka dia tebas itu satu. Yang punya pedang itu yang dia tebas. yang bangga dengan pedangnya itu dia tebas di situ. Sudah selesai. Tamat riwayatnya. Karena mereka berdua pengawalnya ini, yang satu takut. Dia bilang ini. Jangan, tidak main-main ini orang. Sementara dia sudah pegang pedang ini kan, akhirnya dia lari. Terbirit-birit dia lari. Dan dia lari ke Madinah. Karena kalau ke Mekah kan kejauhan. Lebih dekat ke Madinah. Dia pergi ke Madinah. Fadakhalal masjid ya'adu.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahu laqad ra'a hadza da'ran. Ya. Sampai di Madinah dia langsung pergi di masjid seperti orang pokoknya takut. Nabi bilang, kenapa ini orang ketakutan ini? Ya. Bukannya tadi yang mengawal Abu Basir dia ini. Tapi kenapa kembali ke dalam seperti lihat hantu? Ya. Saking takutnya seperti lihat hantu dia. Maka dia mengatakan, qutila sahibi wa inni lamaqtul. Ya. Temanku sudah terbunuh dan saya juga pas mau terbunuh ini. Ya, so takut sekali dia kasih. Dan datang menyusul Abu Basir dengan pedang terhunus di tangannya itu, pedangnya temannya tadi itu. Ya. Wa qala ya Nabi Allah, qad wallahi awfallahu dhimmatak, qad radattani ilaihim, thumma anjani Allahu minhum. Abu Basir bilang sama Nabi, ya Rasulullah, ya, Allah sudah memenuhi Rasul punya perjanjian, ya. Dan Allah sudah membebaskan Rasulullah dari kesalahan. Dia bilang, kenapa? Karena Rasulullah sudah ekstradisi saya tadi, ya. Sudah usir saya tadi, tapi di jalan saya diselamatkan oleh Allah katanya. Diselamatkan oleh Allah. Dia bilang, saya diselamatkan oleh Allah ini. Jadi Nabi SAW tidak tanggung jawab. Ya, Abu Basir bilang, bukan Nabi punya tanggung jawab ini, bukan. Saya punya tanggung jawab ini. Ya. Dan Allah yang kasih selamat sama saya. Oh, ya. Karena sudah keluar dari Madinah, betul juga DP otak lancar juga DP akal. Ya. Dia bilang sama Nabi ini bukan tanggung jawabnya Nabi, karena Nabi kan sudah sesuai dengan perjanjian. Nabi usir saya. Ya, itu sudah betul itu. Ya, tapi di jalan Allah kasih selamat sama saya, dia bilang. Ya. Dengan apa? Dengan pedangnya mereka ini yang Allah kasih selamat. Ya. Maka Rasulullah bilang, waila ummah. Waila ummah mis'aru harbin law kana lahu ahad. Betul-betul ini cilaka ini orang, Nabi bilang cilaka ini orang. Mis'aru harbin law kana lahu ahad. Orang ini bisa menyulut api peperangan kalau dia punya teman satu saja katanya. Ya, orang banyak akal begini, ada untungnya, ada bahayanya juga. Ya. Nabi bilang cilaka betul ini. Waila ummah itu. Kata-kata tahassur ya. Waila ummah. Dibilang cilaka ini orang ini. Ya. Membuat apa? Membuat kekacauan saja. Tapi Nabi bilang kalau mis'aru harbin, dia bisa menyulut peperangan laukana lahu ahad. Ya. Kalau dia punya teman satu. Maka mendengar Nabi itu, Abu Basir mengatakan, tidak ada harapan saya tinggal di Madinah ini. Ya. Tadi kan dia beralasan seperti itu supaya bisa tinggal di Madinah. Makanya dia bilang, Nabi sudah sesuai dengan perjanjian, Nabi usir saya, nah di jalan Allah selamatkan saya. Saya kembali lagi, berarti saya tidak bersalah katanya kan. Ya. Berarti kita tidak mengkhianati perjanjian. Ya. Tapi ketika Nabi mengatakan waila ummah, ya, mendengar sabda Nabi itu, Abu Basir bilang, tidak ada harapan tinggal di Madinah ini. Ya. Falamma sami'a dzalika arafa annahu sayaruddahu ilaihi. Ya. Dia tahu kalau Nabi sudah bersabda seperti itu, berarti saya pasti dikasih kembali ulang ini. Diusir ulang ke Mekah untuk kedua kalinya nanti ini. Ya. Dan kalau kembali ke Mekah tentu resikonya besar karena dia sudah bunuh orang punya utusan itu kan. Ya. Maka dia pun kabur dari Madinah. Ya. Hatta atasif al-bahri. Ya. Sampai dari Madinah dia kabur, tapi dia tidak pulang ke Mekah. Ya. Dia pergi ke Sif al-bahri itu hanya pinggir pantai. Ya. Dari Madinah dia pergi lari ke barat. Ya, ke barat ke arah pantai. Kalau ke Mekah kan ke selatan. Ya, dia kabur ke barat pantai. Tinggal situ dia sendiri. Ya. Jadi tidak ke Madinah, tidak ke Mekah. Dan kabar tentang Abu Basir ini didengar oleh kaum muslimin yang di Mekah. Ya. Termasuk Abu Jandal itu. Sama orang Pekasus.
kabur dari orang Mekah. Begitu mendengarkan Abu Basir ini lolos dari ekstradisi itu dan dia pergi ke pinggir pantai atau tinggal di pinggir pantai, di jalan dari Mekah ke Syam, di pinggir-pinggir pantai situ. Nah, pokoknya tinggal di gua-gua apa di mana ya, penting dia menyendirilah dari situ, mengasingkan diri. Ya. Dan mereka juga dengar Rasulullah bersabda, mis'aru harbin law kana lahu ahad. Maka wayan falitu minhum Abu Jandal bin Suhail falahiqa bi Abi Basir faja'ala la yakhruju min Quraisyin rajulun qad aslama illa lahiqa bi Abi Basir hatta janabat minhum isabah. Fa wallahi ma yasma'una ba'irin kharajat li Quraisy ila Syam illa i'taradu laha faqataluhum wa akhadhu amwalahum. Farsalat Quraisy ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tunashiduhu Allah wa rahim lima arsal faman atahu fahuwa amin. Farsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqadimu alaihi al-Madinah. Ya. Jadi ketika dia sudah bermarkas di pinggir pantai di jalan ke Syam, di Abu Basir ini pokoknya ya jadi perampok lah dalam istilah tanda kutip di situ. Ya. Pokoknya kalau ada rombongan kafilah dagang Quraisy, dia ganggu. Ya. Diambil dia punya harta. Ya. Seperti perampok. Ya. Karena apa? Karena dia merasa saya tidak masuk dalam perjanjian. Perjanjian Madinah dan Mekah ini. Bukan di Madinah, bukan di Mekah. Mendengar hal tersebut, Abu Jandal yang tadi kabur, dia kabur ulang. Ya. Dan dia bergabung dengan Abu Basir. Sudah jadi dua orang. Ya. Dua orang yang sama-sama nekat. Dua orang yang sama-sama nekat. Akhirnya lama-lama bukan cuma mereka. Ya. Ada orang masuk Islam di Mekah yang merasa terancam, pergi mereka, kabur. Tapi dia tidak kabur ke Madinah, dia kabur ke tempatnya Abu Basir itu. Sampai terkumpul di sini di Sobah. Disebutkan dalam kitab lain sampai 70 orang orang. Ya. Jadi yang kabur-kabur itu dia tidak pergi ke Madinah. Kalau pergi ke Madinah pasti dikasih kembali ulang sama Nabi ke Mekah karena isi perjanjian. Tapi mereka cerdik juga, mereka tidak kembali ke Madinah. Mereka cari itu Abu Basir, di situ mereka bergabung. Sampai disebutkan ijtamat minhum isabah. Di sini disebutkan isabah. Dalam kitab lain disebutkan ijtamat minhum sab'un. Sampai berjumlah 70 orang. 70 orang jadi pasukan besar. Ya. Dan apa mereka punya kerja begitu tadi? Nah, kalau ada orang Quraisy lewat diganggu. Ya. Sampai-sampai orang Mekah merasa putus asa. Ya. Karena apa? Karena mau dikasih kembali ke Mekah, tidak masuk dalam perjanjian. Ya. Mau dituntut Nabi untuk mengembalikan mereka, tidak bisa. Karena yang perjanjian kan jelas orang yang pergi ke Madinah. Sementara mereka tidak di Madinah, otomatis tidak masuk dalam perjanjian. Dan mereka sudah banyak rugi bolak-balik diganggu sama Abu Basir, Abu Jandal dan teman-temannya. Ya. Maka orang Mekah pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad katanya. Ya, demi Allah dan demi kekeluargaan kita. Ya. Kasih pulang jo itu orang-orang dari pinggir pantai itu. Suruh ke Madinah saja. Karena kalau mereka ke Mekah itu bikin masalah lagi tuh orang. Ya, kalau tinggal di situ bikin masalah juga. Jadi orang Mekah sendiri yang membatalkan itu apa? Membatalkan isi perjanjian itu. Ya. Dan mereka mengatakan suruh pulang, panggil ke Madinah saja itu Abu Basir dan teman-temannya supaya tidak mengganggu kita orang kafilah katanya. Ya. Akhirnya faqadimu alaihil Madinah. Karena mereka disuruh pulang ke Madinah, mereka senang. Ya. Nah, itu yang mereka minta kan? Yang mereka mau kan itu, mau pulang ke Madinah bersama Nabi. Ya, tapi mereka bikin masalah dulu. Bikin masalah dengan orang-orang Quraisy. Nah, ini kisah dari Abu Basir dan Abu Jandal ini. Ya.
Ya, hanya 2 orang, 70 orang. Nah, disebutkan dalam fiqh sirah dikatakan itulah keimanan katanya. Orang beriman itu Masya Allah. Mereka bisa mengambil risiko yang berat ya, demi menjaga keimanannya. Kemudian kisah terakhir dari Hudaybiyah ini adalah Islamnya beberapa tokoh Quraisy. Ini tokoh yang betul-betul tokoh ini. Di antaranya di awal tahun ke-7, karena Hudaybiyah tahun ke-6 ya, di awal tahun ke-7 masuk Islamlah Amr bin al-As, Khalid bin al-Walid, dan Uthman bin Talha. Ya, 3 orang tokoh waktu masih muda ya. Sudah tokoh tapi masih muda ya. Termasuk Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini anaknya Al-Walid bin Al-Mughirah ya. Al-Walid bin Al-Mughirah adalah orang yang mengajak tarung Hamzah di perang Badar ya. Itu anaknya Khalid, ayahnya Khalid, Al-Walid bin Al-Mughirah. Makanya Khalid itu sangat dendam sama Nabi di awalnya karena ayahnya korban di Badar ya. Ditewaskan oleh Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Dan ketika mereka masuk Islam ya, mereka pun pergi ke Madinah. Dan Rasulullah mengatakan inna Makkata qad alqat ilaina afladha kabidiha ya. Sesungguhnya Makkah sudah melepaskan ya, alqat seperti melemparkan kepada kita afladha kabidiha ya, buah hatinya ya. Jadi Mekah sudah menyerahkan kepada kita buah hatinya, artinya menyerahkan kepada kita orang yang pilih tanding ya. Orang yang tidak pilih tanding, orang yang memang jago tiga-tiga ya. Amr bin al-As, Khalid bin Walid, dan juga Uthman bin Talha ya. Khalid bin Walid kemudian menjadi panglima perang, dan Amr bin al-As juga menjadi duta besar dan seorang diplomat ya. Dan dialah nanti yang menjadi gubernur pertama di Mesir ya, Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu, dan punya anak bernama Abdullah bin Amr ibn al-As ya, yang menjadi ahli hadis radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, ini kisah-kisah yang menjadi rangkaian dari Sulhul Hudaybiyah ya, yang merupakan fase ketiga dari awal fase ketiga atau penanda fase ketiga dari perjalanan sejarah perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu kita akan masuk fase ketiga, bagaimana perkembangannya Islam setelah Sulhul Hudaybiyah, dan beberapa peristiwa dan kejadian akan kita baca, termasuk beberapa peperangan terakhir dari sejarah Rasulullah SAW. Kita lanjut pekan depan insyaallah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.